Ya, oke. Kita mau mulai mengucap syukur untuk malam hari ini kita semua bisa bergabung di perayaan Natal sektor 5. Terima kasih untuk Bapak Ibu dari sektor lain yang mau bergabung di sektor kami. Selamat datang, selamat beribadah. Ini pasti karena nama Pak Marojahan ini. Oke, terima kasih juga untuk kesediaan Pak Marojahan yang ya ini temu kangen ya untuk sektor 5, temu kangen dengan Pak Marojahan setelah sekian lama begitu ya. Saya pribadi sungguh mengucap syukur kalau mungkin 2 tahun Natal yang kemarin terlewat begitu tidak bisa bergabung dengan Bapak Ibu Saudara, tetapi saat ini kita bisa bergabung. Mengucap syukur untuk malam hari ini. Selamat datang untuk semua Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah di malam hari ini ya dengan tema The Power of Christmas gitu ya. Oke. Sebelumnya kita mau foto dulu ya karena masih segar-segar begitu ya, masih yang mukanya celing-celing bling-bling gitu ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang tidak ada masalah dengan internet, silahkan membuka kamera dan berikan senyum tercantik, terganteng. Wah, Bu Esther terlihat cantik, rambutnya sudah That's true. diurai. Oke, Lydia mau bantu untuk foto atau Mama? Oke, Mama aja. oke ya. Saya akan membantu untuk memfoto hitungan ketiga, berikan senyum yang ini ada 2 slide ya. Oke, saya akan mulai dengan slide pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi berikan senyum yang terbagus. Oke, kemudian saya akan slide kedua. Tunggu sebentar. Oke, slide kedua, karena kita tidak tahu ada di slide mana begitu ya, tetap tersenyum. 1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih untuk senyum tercantik dan terganteng. Oke, kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai acara hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, sungguh mengucap syukur untuk hari ini, untuk waktu ini, di mana Tuhan memberkati kami semua di dalam keadaan sehat. Terima kasih karena kami boleh berkumpul, kami boleh bersama-sama akan merayakan Natal di sektor 5. Mengucap syukur untuk Bapak Ibu semua yang dapat bergabung dan juga dari sektor lain yang bergabung. Kami sungguh menyerahkan acara malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga menyerahkan untuk Pak Marojahan Sejabat yang akan menjadi pembicara dan juga untuk internet, untuk listrik, untuk laptop, untuk HP yang kami pakai, semuanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik anggota Sektor 5 yang saya kasihi. Kita bersyukur kalau masih diberikan kesempatan merayakan Natal di tahun ini, sekalipun masih dalam suasana pandemi. Saat kita merayakan Natal, kita mengingat dan mengimani bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Tuhan turun tangan. Dia mendatangi kita, melawat kita untuk menyelamatkan kita. Karena itu marilah kita menyambut kehadirannya dengan hati yang terbuka. Mari merayakan Natal tahun ini dengan penuh syukur, sukacita, dan semangat. Selamat Natal 2021 dan menyambut tahun baru 2022. Tuhan beserta kita semua. Ku ada, ku hidup, semua karena kasih karunia-Mu. Natal yang terindah, saat aku bisa kembali ke rumah, canda tawa dihiasi warna-warni terang pohon Natalku bersama keluarga, panjatkan syukur dan doa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan di tengah situasi pandemi yang belum usai, pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Di tahun ini banyak hal terjadi dalam hidup kita, terutama perjuangan melawan pandemi. Tetapi ada juga dapat kita kenang sebagai cerita indah, terutama atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun yang menjadikan kekuatan dan semangat bagi kita.
marilah kita saling mendoakan dan saling menguatkan hingga iman kita bertumbuh dan teguh dalam Tuhan Yesus, Sang Bayi Natal yang membawa kekuatan bagi dunia. Selamat Hari Natal. Tahun 2021 dan menyambut tahun baru 2022. Tuhan memberkati. Tuhan beserta kita. Oh iya Bapak, silakan Pak Murojahan. Karena tertulis saya lihat renungan Natal. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sangat senang kalau dapat berjumpa kembali sekalipun melalui media yang sangat terbatas, tapi minimal wajah Bapak Ibu masih kelihatan senyumnya. Yang tambah gemuk, kelihatan lebih gemuk. Yang agak sakit, tetap semangat saya lihat tadi Bu Sumila, terima kasih kepada Tuhan. Pak Iwan juga masih sangat sehat, haleluya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Tuhan, bisa berjumpa. Karena pada masa pandemi banyak yang pergi. Banyak yang pergi mendahului kita ke rumah Tuhan. Dan itu keyakinan percaya kita, bahwa pandemi boleh mengambil banyak nyawa, tapi setiap orang yang percaya dalam Tuhan, dia pergi ke rumah Tuhannya. Dan memang buat kita sedih yang ditinggalkan, kenapa tidak? Biasanya kan perpisahan itu, ya bisa mengantar dia lah sebelum kita nggak bisa melihatnya lagi. Tapi pada masa pandemi, nggak bisa. Apalagi kalau orang Batak, Bapak Ibu. Orang Batak biasanya kalau ada yang pergi seperti itu, seluruh keluarga besar akan kumpul, lalu saling menghibur satu sama lain. Tapi pada masa pandemi, bahkan yang hantar ke kuburan hanya satu orang. Keluarga besarnya nggak bisa. Akhirnya gereja menolong melalui Zoom. Itu pun karena kita masih terbata-bata, yang terjadi adalah kesulitan. Bapak Ibu, di masa pandemi ini saya makin memuji Tuhan, atau kita harus semakin memuji Tuhan. Kenapa? Karena pada masa pandemi harusnya seorang Kristen lebih tenang daripada orang-orang lain. Kenapa? Kita boleh mengatakan, andaikan kita dipanggil Tuhan pada masa pandemi, betul sedih. Tapi kita tahu yang pergi dari keluarga kita, atau kita, itu pasti pergi ke tempat yang bersuka cita bersama dengan Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama sore hari ini. Mari belajar bersama-sama firman Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih kepada Tuhan, karena di masa pandemi ini justru saya makin mengerti keajaiban perbuatan Tuhan itu. Saya makin mengerti keajaiban perbuatan Tuhan itu. Gambar ini buat saya adalah keajaiban perbuatan Tuhan itu. Kenapa? Justru pada masa pandemi lah kemudian kami bisa menghadapi berbagai hal dalam kehidupan ini sebagai seorang hamba Tuhan. Sebelum pandemi saya pergi pedalaman ke berbagai kota. Bisa 15 hari dalam sebulan keluar rumah. Bisa 20 hari. Dan sampai saya duga ternyata yang kecil ini merasa kehilangan gitu. Nah, waktu itu kan sempat pandeminya meredakan di Surabaya. Jadi bisa onsite. Ketika onsite, saya pakai baju rapi, langsung saja yang ini nanya gini, Papa pulangnya kapan gitu. Aduh, saya baru tahu ternyata selama ini dia menyimpan sesuatu, Papa pulangnya kapan. Pada masa pandemi baru pakaian rapi, Papa pulangnya kapan. Aku sedikit sedih menjawabnya, aku bilang, sebentar lagi juga Papa pulang, Amang. Cuma sebentar, Papa pengkhianat. Gitu. Nah, terima kasih Bapak Ibu untuk kasih Tuhan yang kita alami. Bapak Ibu tahu, inilah keluargaku yang pernah mengalami kerumitan tahun 2007. Nggak punya rumah di Surabaya, harus mundur dari gereja.
Dan kemudian orang berkata, kau pasti mengalami sesuatu, dikatakan seperti itu. Tapi bagian kita kan setia saja kan? Dan walaupun terbata-bata dalam kehidupan, tapi bagi Tuhan ternyata aku boleh terbata-bata menangani rumah tanggaku, pelayananku. Tapi bagian kita setia saja gitu. Dan di dalam ketertatihan melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, dan bagaimana menghadapi anak-anak, toh hari ini saya harus berkata terima kasih Tuhan. Aku hanya bisa A, B, C, D, tapi Tuhan bisa A sampai Z, melebihi apa yang saya pikirkan dan doakan. Dan hari ini, laki-laki ini sudah lulus dari ITB, sekarang lagi studi lanjut Bapak Ibu. Dia melanjutkan di MIT, salah satu kampus terbaik di dunia. Dia dapat beasiswa dari sana, sambil dia sendiri sekarang sedang menjadi CEO dari Menanti. Jadi saya berkata, 3 orang paling aktif malam hari ini, nanti Ibu Ratna dan Ibu Yohana akan memilih 3 orang, saya kirim Menanti ya, sebagai tanda sukacita Natal dari keluarga kami. Silakan dinikmati, kalau enak beritahu, kalau enak banget beritahu juga ya. Itu. Ini, dia CEO Menanti, dan baru-baru ini dia dan adiknya mendirikan perusahaan namanya Mantapo Corp. Bapak Ibu, di usia 25 tahun, bisa punya perusahaan, lalu membawahi banyak karyawan. Terima kasih kepada Tuhan. Yang ini Bapak Ibu tahu pastikan. Ini sebagian besar di antara Bapak Ibu tahu lah ya. Ini Jerome Polisi Jabat. Siapa bilang bahwa anak pendeta tidak bisa melakukan perkara-perkara besar di dunia ini? Saya harus berkata hari ini, 2 anak muda ini masuk Forbes 30 Under 30 Asia, tapi bukan Indonesia, Asia. Mereka berdua masuk di situ, dan itu menjadi sukacita besar buat kami. Dia menjadi seorang yang dapat beasiswa ke luar negeri, Jepang, dan membuat YouTube, dan YouTube-nya ternyata gayung bersambut dengan Indonesia. Saya tanya, kenapa kau suruh anakmu subscribe Jerome? Jawaban banyak orang adalah, Pak, saya nggak khawatir kalau dia subscribe dan nonton Jerome. Pasti anakku tidak dalam bahaya. Tapi kalau subscribe channel sebelah, aku mengkhawatirkan dia. Apa isinya? Saya kurang mengerti isinya gitu. Dan terima kasih kepada Tuhan Bapak Ibu. Tahukah Anda kenapa anak-anakku berhasil dan aku juga melayani Tuhan dengan baik-baik? Salah satunya Bu Sumilah tuh. Kenapa Bu Sumilah? Setiap saya pulang pelayanan, pasti kalian berdoa, Tuhan berkati Pak Marojahan, istrinya, dan anak-anaknya. Saya dengan firm berkata, karena doa-doamu bagiku, bagi istriku, bagi anak-anakku, begitu banyak orang berdoa bagi kami. Setiap saya pelayanan, Bu Naning juga berdoa, Tuhan berkati Pak Marojahan, berkati istrinya, berkati anak-anaknya. Mungkin aku ini salah satu hamba Tuhan yang paling banyak didoakan sesudah khotbah. Atau di mana-mana. Terima kasih ya. Karena saya sering khotbah di berbagai-bagai tempat. Jadi matur nuwun sangat. Matur nuwun sangat. Ini Jerome. Lagi di Indonesia. Tadi saya mau minta dia sebenarnya mau tampil sebentar di sini, tapi takut mengganggu layar kita. Jadi tidak elok. Yang kedua adalah dia sendiri sedang kelelahan karena dari tadi siang sampai sore ini baru photoshoot karena harus mengisi 1-2 hal bagi proyek mereka. Yang paling kecil Bapak Ibu, Jess Farrell, inilah yang lahir tahun 2007 dalam kesulitanku sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi laki-laki ini dalam masa pandemi mengalami kesulitan sebagai seorang anak. Dia bilang Zoom, sekolah dengan Zoom itu susah Pak. Gitu kan. Aku berkata semua orang juga susah nah, bukan hanya engkau. Bertarung saja. Dulu dia suka matematika. Ketika masa-masa Zoom ini dia berkata kayaknya aku nggak suka matematika Pak. Gitu. Lalu kita mengajari dia sedikit kemarin karena Jerome mau pulang dari Jepang. Dan kemudian kita atur buat time schedule lagi buat dia. Dan baru-baru ini dia pun mendapatkan nilai 94 rata-rata di raport untuk nilai di semester ini. Terima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini keluargaku. Terima kasih ya untuk doa-doamu bagi kami.
Terima kasih juga untuk dukunganmu melalui kalimat-kalimat yang mendorong sehingga kami boleh terus ada sampai sekarang melayani Tuhan. Terima kasih. Kita akan bahas tema malam ini. Sebelumnya kita berdoa, yuk mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur saudara bersaudara dapat hadir dalam ruangan ini belajar. Tema hari ini, tema yang sangat umum dan paling sering dibicarakan di Natal. Dan memang itulah inti Natal Tuhan, the power of Christmas. Satu kuasa Allah yang mendamaikan sorga dan manusia. Bukan karena kami, tapi karena Engkau sendiri. Bukan karena kami hebat dalam kasih kepadamu, tapi karena betapa hebatnya kasih-Mu bagi kami. Sehingga setiap orang yang percaya diselamatkan, diampuni, dipulihkan. Ini kami Tuhan, ajari kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada banyak nats yang bisa dibuka, tapi kita buka saja dari Yohanes ya. Mari kita baca sama-sama. 1 Yohanes 1. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengakui dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari semua ketidakbenaran. Ini terjemahan yang berbeda sedikit. Yohanes pasal 1. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10 tegas dibilang, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Diberi apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi bukan karena dia orang Jawa ningrat, bukan karena dia orang Batak darah biru, bukan. Tapi karena Allah, bukan karena ekonominya kuat. Kalau karena ekonomi kuat, maka orang-orang kaya raya lah yang bisa masuk surga. Tapi Tuhan bilang karena Allah, Tuhan sendiri. Diperanakan oleh Tuhan sendiri. Kata-kata diperanakan ini sering disalah mengerti oleh agama tertentu. Dan kok Allah beranak, nggak ngerti mereka. Dan kalau diberitahu pengertian pun nggak mau ngerti. Itu kacau mereka itu. Allah kok beranak, nanti diberi pengertian. Enggak, itu Alkitab mau tulis beranak. Bukan begitu artinya. Diberi pengertian, nggak mau ngerti. Barusan saya berdiskusi dengan teman saya, tetap nggak mau ngerti. Saya bilang, loh, aku ini yang Kristen loh, dan aku belajar Alkitab. Aku bukan aku tiba-tiba aku ngomong apa saja mengenai Alkitab. Sejak muda aku telah bergumul dengan Alkitab. Sekarang kalau kau mau tahu Alkitab, tanya aku boleh nggak? Aku ada di situ dan aku belajar gitu. Tetap nggak mau ngerti. Pokoknya apa yang dia katakan paling benar mengenai Alkitab gitu. Lucu orang kawan-kawan kita yang sembarangan ini. Diberi pengertian nggak mau. Pokoknya menurut loh, yang percaya itu aku, yang memeluk agama itu aku, yang belajar aku, yang mendalaminya aku. Tiba-tiba sekarang kau mau mengajari aku mengenai apa yang kau percayai, lucu dong. Lucu. Kau mau tahu nggak mengenai Kristen? Kau mau tahu nggak mengenai Yesus? Tanya aku. Aku tahu dan aku percaya. Yang mau kau tanya sekarang pada aku adalah, kenapa kau percaya pada Tuhan Yesus? Kau tanya pada aku jawab nih. Tapi dia nggak mau jawab itu. Pokoknya keliru. Ya sudah. Katanya Tuhan, jangan berikan emasmu kepada babi, kan gitu. Jangan berikan mutiaramu kepada babi atau kepada yang lain. Tapi itu yang terjadi. Dan saya kemudian berdiam diri, tunggu waktu yang tepat untuk berbincang lagi.
Bapak Ibu, mari. Nats yang kita baca ini satu nats yang paling jelas mengenai Allah yang bertindak bagi manusia. Dan bukan sesuatu yang bisa dibayangkan manusia dampaknya. Bayangan manusia adalah, ya kalau manusia bisa berjumpa dengan manusia, oke lah. Bayangan manusia adalah, kalau manusia bisa melakukan sesuatu antar manusia lain, oke lah. Tapi lebih daripada itu, Allah datang ke dalam dunia. Kenapa? Bapak Ibu, the power of Christmas itu menjadi percakapan kita malam hari ini. Pikirkan sama-sama kengerian dosa dan akibatnya. Di sini sebenarnya yang teman-teman kita miss mengenai siapa Tuhan, siapa dirinya. Andai kan semua teman-teman kita mengerti dosa, the meaning of sin, maka mereka tidak akan sembarangan dikatakan mengenai Tuhan. Mereka berkata kita berusaha mencari Tuhan, berusaha baik-baik kepada Tuhan, berusaha mengambil hati Tuhan. Biarlah Tuhan berikan pahala kepada kita. Tunggu dulu. Alkitab bilang tidak ada yang baik, seorang pun tidak. Nggak ada yang baik. Kalau ada yang baik, Tuhan nggak perlu jadi manusia. Kalau Marojan nggak datang khotbah hari ini, Bu Nari sudah siap menggantikannya. Betul Ibu ya? Sudah siap. Kalau Presiden Jokowi nggak bisa datang dalam satu acara, menterinya menggantikannya. Numpang tanya, ketika Allah menjadi manusia, siapa bisa menggantikannya? Nggak ada yang bisa menggantikannya. Nggak ada. Dan itu dikatakan keistimewaan dari Natal itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, yang setiap tahun kita terus-menerus bersiap diri, menyiapkan diri, merayakannya, mengingatnya. Itu Bu Sumila itu salah satu yang terus mati-matian ngumpulin dari sektor kita sama-sama. Ngumpulin, ayo kita sama-sama. Di tempat jemaat mana bisa dipinjam, dia terus berusaha sedemikian rupa. Dan sekarang ada orang-orang muda yang lainnya juga bersama-sama dikatakan mau bergerak bersama-sama membawa jemaat lain bersuka cita pada waktu Natal. Haleluya. Kengerian dosa itu apa Bapak Ibu? Kengerian dosa itu adalah perpisahan manusia dengan Allah. Perpisahan Allah dengan manusia. Perpisahan. Yang membuat berpisah siapa? Bukan Allah yang membuat berpisah, tapi manusia mau membuang Allah. Dia menganggap Tuhan penipu, dia anggap Tuhan dikatakan tidak tahu apa-apa, dia anggap Tuhan dikatakan pencari untung. Jahatnya dosa itu membuat manusia bukan lagi menyembah Tuhan, tapi memusuhi Tuhan. Itu dosa, kengerian dosa. Ada banyak agama berkata penyelesaiannya adalah saya bertobat dan saya dikatakan melakukan yang terbaik yang saya bisa lakukan. Tapi Alkitab berkata, betul kau harus bertobat, tapi bukan karena engkau mampu, tapi karena Tuhan berbelas kasihan kepadamu, bagianmu terima. Terima perbuatan Tuhan dengan kalimat, Tuhan saya nggak bisa. Tuhan saya nggak bisa. Tuhan saya nggak bisa. Yang ada manusia sehingga dapat belas kasihan Tuhan karena dia nggak bisa, dan itu Natal. Manusia dengan ketidakmampuannya Allah datang kepada dia, berbelas kasihan kepada kita. Kengerian dosa dan akibatnya di Natal kita mengerti bersama-sama itu. Dosa berjuang menghancurkan kita. Dosa berjuang menghancurkan kita. Masih ingat Bapak Ibu satu cerita minggu-minggu lalu? Seorang perempuan ditemukan di samping nisan ayahnya. Dipegang, masih lemes. Ketika dibangunkan, masih ada nyawanya. Puji Tuhan. Dibawa pulang, mamanya menjaga dia. Mamanya bilang, jangan mati, nah, jangan mati. Kali kedua ditemukan di nisan ayahnya lagi. Ketika dipegang, sudah dingin. Dibangunkan, sudah tidak bernyawa. Anda tahu cerita itu? Itu terjadi dekat kita di kota Malang. Rupanya dia orang Malang, tinggal di Malang, mengalami kemalangan. Itu Malang pangkat 3. Ketika dicari tahu kenapa dia seperti itu, ternyata dia memiliki kasih eros dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini mencintai tapi kemudian menipu. Lalu hamillah perempuan ini. Udah hamil dibilang gugurkan.
Dia berat, lalu dia gugurkan juga akhirnya. Pacaran lagi, eros lagi, lama-lama erosi, kemudian emosi, hamil lagi. Apa yang terjadi? Gugurkan, dia gugurkan. Alkitab berkata upah dosa adalah maut, maut sekarang atau maut nanti. Maut sekarang atau maut nanti. Sayang dia tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sanggup mengampuni dia sekalipun dia sudah menggugurkan kandungan 2 kali. Yang dia temukan adalah mati. Dia mau mati, dia rasa dirinya dia rasa dirinya menjijikkan. Lalu dia membunuh dirinya. Lihat Bapak Ibu, dosa berjuang menghancurkan kita. Cinta yang harusnya membuat orang muda bersuka cita, tapi cinta adalah penipuan-penipuan di tangan orang-orang yang suka di dalam hal-hal yang buruk. Dan laki-laki itu menghancurkan perempuan itu, dan laki-laki itu sekarang di penjara. Bapak Ibu, dosa berjuang menghancurkan kita. Lihat video pendek ini. Ahí déjelo nomás. No se tarde mucho, por favor. Oiga, se lo dijo. Híjole, damita, ¿dónde quiere? No hay lugar. Saya mau parkir, dia bilang. Nggak ada tempat, Bu. Saya cuma sebentar doang membetulkan pasangan gigi anaknya. Lalu keluar uang. Saya keluar uang, langsung ada tempat. Oke, di sini ya, tapi hanya sebentar. Apa terjadi? Hanya sebentar anak ini. Cuma sebentar kan? Cuma sebentar. Dalam bagian lain, banyak orang muda berkata, begitu doang kok. Begitu doang kok. Beberapa suami berkata, hal kecil kok. Tapi dampaknya begitu merusakkan, begitu merusakkan. Dan seorang bernama W.H.A. Auden, dia berkata begini, kita lebih suka hancur daripada berubah. Diberitahu, tidak mau tahu. Diberitahu, sok tahu. Tapi kita memuji Tuhan. Natal itu adalah yang menjangkau orang-orang berdosa. Kenapa? Orang berdosa itu berusaha menyelamatkan dirinya seperti binatang ini mau keluar. Tapi dia mau keluar, ternyata dia terjerembab lagi ke dalam. Mau keluar, terjerembab lagi ke dalam. Dan apa? Ujungnya adalah tidak mampu. Tidak bisa. Tapi kita bersyukur, itu di Natal. Tuhan mencari kita. Sama-sama baca. Tuhan mencari kita. Kalau pasanganmu di sisimu, boleh dong pegang pundaknya. Tuhan mencari engkau, sayangku. Silakan Pak Ernest. Oh ya, terima kasih ya. Melihat tanganmu menempel di pundak kakakku itu, aku senang banget lihatnya. Kau cuma tidak menempelkan sebentar, tapi menempelkan lama. Tuhan mencari engkau, sayangku. Haleluya. Haleluya. Hei, Tuhan mencari kita. Di drama tadi yang dimainkan di video awal-awal kita mengenai domba yang hilang itu kan Tuhan mencari. Pak Ernest, tolong jawab saya, tolong di unmute. Unmute dulu ya. Pak Ernest, nanya dong, ada berapa domba waktu itu? Berapa jumlah domba? Mana? Di perumpamaan domba yang hilang, berapa domba semua? 2. Nggak semua dombanya. Yang hilang berapa yang hilang dombanya? 1.
1. Seluruh domba berapa? 100. Ya. Tidak tahu. Betul, 100. Tadi yang jawab Pak Ernest atau istrinya? Ernest. Satu kesatuan lah itu ya. Kesatuan. Ada 100 domba, 1 hilang. Berapa persen? 1%. 1%. Baik, itu perumpamaan yang pertama. Perumpamaan kedua, dirham yang hilang, kan? Ada berapa dirham? Dirham. Lali kayaknya nih. Lali itu lupa. Ada 10 dirham. Berapa yang hilang? 1 dirham. 1 hilang. Berapa persen? 10%. 10%. Oke, dicari nggak? Dicari. 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 1% hilang? Dicari. 10% hilang? Dicari. Sekarang anak yang hilang. Ada berapa anak? 2 anak. Oke. Berapa yang hilang? 1, betul. Di awal yang hilang anak bungsu. Tapi di akhir yang sulung juga hilang. Berapa persen yang hilang kalau begitu? 100%. 100%. Terima kasih. Dicari nggak? Dicari. Dicari. Pak Ernest, inilah kasih Tuhan. Inilah kasih Tuhan. Seberapa rusaknya pun manusia itu, bahkan kalau dia merasa diri tidak berharga, Alkitab berkata, Tuhan mencari dia. Haleluya. Dalam ruangan ini, kalau ada di antara kita selama pandemi ini seperti rasa berdosa kepada Tuhan, Natal ini datang kepada Tuhan, alami lagi pemulihan dari Tuhan. Kenapa? Tuhan datang bagi kita. Ia mencari. Ia mencari. Seorang teolog berkata begini, Tuhan itu dari tempat yang paling mulia, paling tinggi, paling agung, masuk ke tempat yang paling rendah. Supaya orang yang merasa diri paling rendah dapat menjangkau Tuhan. Haleluya. Tuhan menjadi bayi yang lucu karena dia rindu bercakap-cakap dengan manusia. Itu Natal. Itu the power of Christmas. Allah menjangkau manusia. Haleluya. Sama-sama kita baca kalimat ini. Kita tidak pernah bisa tenggelam terlalu dalam sehingga kasih karunia Allah tidak dapat menjangkau kita. Pada saat yang sama, kasih karunia tidak membiarkan kita tetap di sana. Kasih karunia akan mengangkat kita ke ketinggian yang baru. Bapak Ibu, seberapa rendah pun saudara kita, yakinkan dia, Tuhan datang bagi dia. Tapi nggak selesai di situ. Tuhan mau mengangkat dia lebih tinggi dikatakan di dalam hidupnya sebagai seorang anak Tuhan. Ke ketinggian yang baru. Sama dengan kalau engkau dan pasangan hidupmu ada sesuatu mengalami ketegangan di antara kalian suami istri, datang kepada Tuhan malam ini. Dia menjangkau kita dan tidak membiarkan kita dikatakan dalam keadaan itu. Ketika dia menjangkau kita, dia mengangkat kita sehingga hubungan suami istri, istri dan suami naik ke hubungan yang lebih lagi. Jadi aku tadi melihat Pak Ernest itu pegang pundak istrinya, aku senang banget. Aku penggemar pasangan-pasangan mesra. Kenapa? Ayah ibuku tidak mesra. Awal-awal kehidupannya pukul-pukulan. Tapi puji Tuhan, di akhir-akhir pernikahan mereka sebelum papaku meninggal, aku tahu Tuhan menjangkau, menjamah papa, dan papa mencintai mama, mama mencintai papa. Nggak bisa sih semesra Pak Ernest. Tapi lumayanlah bisa cari uban mama gitu. Lumayan. Bisa nyemir rambut mama. Lumayan. Tapi untuk pegang begitu nggak berani dia. Orang Batak itu dia bilang mencintai, aku mencintai mamamu, tapi nggak usah aku tunjuk-tunjukkan gitu kan bilangnya.
Si papa itu ada aja. Itu kalau ke gereja papaku itu jalan di depan 10 meter, istrinya di belakang. Jadi kalau istrinya hilang dia nggak tahu. Aku rasa papaku itu ada aja. Katanya kan orang Batak suka ngomong gini, cinta itu nggak usah ditunjuk-tunjukkan, tapi dirasakan gitu kan. Padahal kalau nggak ditunjukkan lalu gimana? Siapa yang rasakan gitu? Pokoknya anak-anak ini nggak boleh lihat katanya kalau mereka lagi mesra. Lucu. Padahal aku rasa diberkati dengan Pak Ernest tadi pegang pundak istrinya. Itu keren kan? Mari. Itu perkataan Filipianse. Dan ini kejadian mengenai Allah menjangkau. A man fell in a hole. He fell in the hole and he couldn't get out. A traveler passed by. He told the man to meditate, to purify his mind, and when he reached nirvana, all suffering would cease. Yet he was old, but he remained in the hole. Another man appeared. He explained that the hole didn't exist, and neither, in fact, did the man. It was all an illusion. The man who did not exist was still stuck in the hole that was not there. Another visitor arrived. He instructed the man to perform good deeds to improve his karma, and though he would still die in the hole, he might be reincarnated as something magnificent. Another man looked down from above. He taught the man to pray 5 times a day facing east and to follow 5 important tenets. If he was faithful, one day, perhaps, divine would set him free. The man prayed as best he could, but he was losing strength, and in the hole he remained. Semua usaha menjadi sia-sia, karena nggak mungkin dia keluar dengan usahanya. Pertanyaannya adalah bagaimana dia supaya bisa keluar dari lubang. Another man appeared. There was something different about him. He called down to the man in the hole and asked him if he wanted to be free. Ini Kristen. Ini tindakan Tuhan. Maukah kau bebas? Dia berkata, aku mau. Itu iman. Tali dilemparkan. Selamat? Tidak. Harus ada kuasa dari atas turun ke bawah. Mengangkat dia ke atas. And dragged it into the light. The man in the hole, who could not get himself out, was saved. Bapak Ibu, sekalipun video ini tidak sempurna, tapi dia menggambarkan apa itu Natal, apa itu inkarnasi Allah. Dalam dosa kita binasa, dalam Tuhan yang menebus kita yang percaya pasti diselamatkan. Haleluya, haleluya. Maka harusnya Bapak Ibu, engkau dan saya harusnya tidak berlelah-lelah untuk mencapai surga itu. Bersuka cita saja, kembangkan rumah tanggamu, kembangkan dirimu, setia saja di situ. Sebab surga itu telah Tuhan berikan kepada kita. Maka bagian kita apakah? Mengajak 1-2 orang dalam perjalanan beriman. Kalau ada yang mau ikut dengan kita dalam ajakan-ajakan kita berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Maksa? Nggak perlu. Tuhan yang menobatkan orang. Takut? Tidak perlu. Dia mau percaya, Roh Kudus akan membuatnya. Enggak percaya, dia menolak perbuatan Tuhan. Jemaat Tuhan, beberapa hal dikasih karena mereka bernilai, dan beberapa bernilai karena mereka dikasih. Menurut Alkitab, kita cocok dalam kategori kedua, yaitu kita bernilai karena kita dikasih.
Terima kasih kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang mendamaikan kita dengan Allah, mendamaikan diri kita dengan diri kita, mendamaikan diri kita dengan keluarga kita, mendamaikan suami dengan istrinya. Dan lebih daripada itu, kita mengerti bersama-sama kata Shalom. Apa itu Shalom? Shalom adalah damai sejahtera yang tidak lekang oleh situasi kondisi. Kenapa? Karena damai itu justru dia ada dan dialami pada waktu situasi yang paling rumit. Bukan karena dia tidak punya perasaan, tapi karena dia mengerti dengan jelas Tuhan memberkatinya, Tuhan menopangnya. Allah berkarya bagi kita. Percaya, kita dibebaskan. Agustinus mengatakan dengan mengasihi yang tidak layak dikasihi, engkau membuat layak dikasihi. Tuhan bertindak bagi setiap kita. Diberi kuasa menjadi anak Allah. Ini the power of Christmas. Diberi kuasa menjadi anak Allah. Saya nggak bisa, Pak. Tuhan bilang, aku bisa, nak. Tapi aku nggak bisa, Tuhan. Iya, tapi aku bisa. Akan membuat kau bisa. Mari. Allah berkarya bagi kita. Yang kedua, Allah berkarya dalam kita. Dalam kita. Ada berbagai-bagai kelemahan yang mungkin terjadi. Allah berkarya di dalam kita. Menyucikan kita. Day by day. Yang lain, Bapak Ibu, menenangkan kita. Anda pernah lihat gambar ini? Senang nggak lihat gambar ini? Ko Ernest, bagaimana kau lihat gambar ini? Senang lihat gambar ini? Kau pernah seperti ini? Unmute aja, oke bro. Apa yang kau rasakan dengan gambar ini, brother? Oh, senang sekali, Pak. Senang sekali. Kenapa anak ini senang? Karena dia yakin bahwa ayahnya pasti akan menangkap dia, menerima dia, tidak membiarkan sampai jatuh. Kau pernah mengangkat anakmu seperti ini? Sayangnya belum pernah, Pak Pendeta. Kenapa? Karena tangan saya masih lemah. Tanganmu masih lemah. Kenapa tanganmu? Tangan kiri dan kaki kiri saya masih lemah, Pak Pendeta. Karena dulu pernah riwayat lumpuh separuh. Ya. Menolong. Amin. Saya berharap Tuhan ya. Amin. Terima kasih, Pak Pendeta. Saya pernah gendong anakku, brother. Kuangkat begini, ketawa, brother. Dia kata, kuangkat lagi, ketawa. Terus aku berhenti kan. Dia bilang gini, brother. Lagi dong, Pak. Lagi dong, Pak. Gitu. Ih, kok lagi? Bahaya kan? Bahaya. Tapi brother Ernest tadi berkata, Pak. Karena dia percaya bapaknya akan menangkapnya. Oh, di sini keberanian percaya kita kepada Tuhan yang berkata apa? Immanuel. Kepada Tuhan yang berkata apa? Aku menyertaimu. Immanuel adalah dalam Matius pasal 1. Aku menyertaimu senantiasa adalah pasal 28 ayat terakhir. Bayangkan, di pasal pertama dan di pasal terakhir muncul kalimat yang kurang lebih sama. Tuhan menyertai kita. Itu namanya Immanuel. Di akhir disebut apa? Aku menyertaimu senantiasa. Maka anak ini boleh ketawa karena bapaknya tidak akan mencelakakannya. Tapi hari itu saya nangis, brother. Kenapa saya nangis? Karena aku nggak sepercaya anak ini kepada Tuhan. Aku nangis, aku minta ampun kepada Tuhan. Ampuni hamba-Mu, Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah absen menopang kita. Itu artinya kan, oh dia bekerja dalam kita, berkarya dalam kita. Allah berkarya melalui kita dia berkarya. Allah berkarya bagi kita, Natal. Allah berkarya dalam kita. Roh Kudus Tuhan berkarya dalam kita, terus-menerus memperbarui kita. Allah berkarya melalui kita,
menyaksikan iman kepada banyak orang. Haleluya. Immanuel. Anak ini, anak cacat. Ketika dia lahir, mamanya bilang begini, aduh seremnya, ngeri liatnya. Itu mamanya. Anak ini kecil, cacat, tangan nggak ada, kaki nggak lengkap. Dia menderita. Sebagai seorang anak, orang tuanya juga menderita. Umur 2 tahun, papanya perempuan ini bunuh diri. Umur 7 tahun, perempuan ini diperkosa. Ketika dia beranjak remaja, dia sendiri rencana bunuh diri. Dia naik lantai 1, dia naik lantai kedua, dia naik lantai ketiga, dia naik lantai keempat, dan dia mau lompat untuk mati. Tapi Tuhan tidak membiarkan dia mati. Mama menyaksikan dia mau bunuh diri, dan mama memanggilnya. Zuli, ada sesuatu dalam setiap manusia untuk dia perkembangkan dan dia persembahkan kepada Tuhan. Dan dia mengerti makna Natal. Allah menjadi manusia demi manusia. Kalau Allah menjadi manusia demi manusia, tidak ada kehidupan yang tidak berharga. Zuli cacat boleh, berharga pasti. Zuli boleh dihina oleh orang-orang, tapi bagi Tuhan yang mati, bagi Tuhan yang lahir dan kemudian mati di kayu salib, Zuli sangat dihargainya. Zuli berkembang. Lihat bersama-sama kalimat-kalimat Zuli. Lihat bersama-sama juga bahwa penebusan Tuhan tidak sama dengan kita menjadi leha-leha. Penebusan Tuhan membuat kita berkembang, memacu diri. No tengo los brazos y las piernas, pero tengo un corazón maravilloso. 25-year-old Zuli Sangino has captured people's imagination after being born without limbs and surviving an abusive childhood to become a successful painter and motivational speaker. Nunca pensé que fuera a llegar a lograr tantas cosas tan maravillosas. Y son cosas que Dios le permite a Allah From the mengizinkan. beginning, the odds were stacked against her. Zuli was born with tetraamelia syndrome, a rare condition which meant her arms and legs didn't develop properly. Mi reacción inicial fue terrible, me sentí muy mal. La verdad que en el momento no sabía qué hacer. Zuli's mother was determined that her daughter Oh, would grow dia up to be an kembangkan independent diri. woman, despite her disability. Me volví autosuficiente gracias a Dios y a la ayuda de mi madre. Porque yo recuerdo que cuando era chiquita, ella me decía, hija, tienes que aprender a tender la cama, tienes que aprender a trapear, tienes que aprender a lavar, tienes que aprender a hacer las cosas que hace una dama en la casa y fuera de su casa. Tienes que aprender a hacer las cosas para cuando yo no esté, tú seas una gran mujer y le des ejemplo a los demás. As well as adapting to daily life without arms or legs, Zuli also developed an extraordinary talent for painting with her mouth. But further tragedy meant Zuli struggled to cope with the cards she'd been dealt. Her father committed suicide when she was only 2. Then, at the age of 7, Zuli was raped. As a teenager, she hit rock bottom. Llegó al punto de que un día me subía al cuarto piso de una terraza y me iba a lanzar definitivamente. Pero llegó mi mamá. Creo que ella ha sido el ángel que siempre ha estado a mi lado y le doy gracias a Dios por la vida de ella, porque siempre estuvo ahí cuando la necesité. But Zuli couldn't be defeated. She found the strength to turn her life around and began giving motivational lectures. 10 years later, she regularly speaks in businesses, prisons, and schools, and is the pride of her hometown. Mi trabajo es darle charlas a las personas
mostrarles que a pesar de nuestras limitaciones físicas, mentales, siempre podemos hacer las cosas cuando le ponemos corazón. Es un trabajo muy especial. Es inspiración para aquellos Ini pendeta mereka. que tienen un cuerpo totalmente completo y se sienten derrotados. Con su testimonio, con todo lo que es Zuli, ha ayudado a muchos corazones a que no desfallezcamos, a que no dejemos de derrotarnos por una prueba. Es una persona que le da a uno mucho. Jemaat Tuhan, terima kasih kepada Tuhan yang memberikan Zuli yang seperti ini. Ada banyak contoh dalam kehidupan kita mengenai the power of Christmas. Tapi hari ini, Tuhan merindukannya terjadi di dalam hidup kita. Adikku Ernest, saya harus berkata, dalam kelemahanmu yang kau barusan katakan, bahwa Tuhan berkarya melaluimu, dan istrimu dikuatkan dalam posisi sebagai orang istri yang suaminya pernah mengalami kelemahan. Dan hari ini kalian saya melihat ada bayi di gendongan ibu, betul? Anak keberapa itu? Anak ketiga. Anak ketiga, oke. Terima kasih kepada Tuhan. Kalian terus setia satu sama lain, haleluya. Dalam hal apa kita mengerti the power of Christmas? Dalam hidup kita. Dalam kesusahan, kita bisa menyaksikan the power of Christmas. Di dalam sukacita yang besar, kita juga menyaksikan the power of Christmas. Yang pasti Bapak Ibu, di masa pandemi, kalau Anda mau hitung mengenai problema hidup, di rumah saya banyak. Di rumah saya banyak. Kalau Anda mau minta sebagian juga boleh. Tapi jangan minta. Itu bagian saya. Tapi yang saya mau katakan adalah, justru di masa pandemi, di mana kan saya ada yayasan nih. Saya menjadi pembina di yayasan ini. Yayasan ini tidak ada penopang dana. Biasanya kita pergi kemana-mana, lalu Tuhan memberkati kami melalui pelayanan itu. Begitu kan? Nah, pada masa pandemi nggak ada. Semua pelayanan batal dong. Batal. Jadi, yang harusnya bulanan itu adalah untuk rumah tangga menjadi tidak ada umpamanya. Tapi hebat sekali Bapak Ibu. Tuhan yang menjadi manusia itu seakan-akan berkata gini kepada Marrojan. Marrojan, kalau aku sendiri datang menjangkau manusia, menebusnya, kenapa kau khawatir dengan hidupmu? Bukankah aku memberikan diriku? Kalau aku berikan diriku, masakan makanan minuman tidak aku berikan padamu. Aku berkata amin. Amin. Bapak Ibu, lihat. The power of Christmas itu sekali lagi berlangsung seumur hidup kita, seumur hidup kita. Kalau kau mulai khawatir, ingat saja, Tuhan menjadi manusia untuk saya. Kalau Tuhan menjadi manusia untuk saya, menyiapkan sorga bagiku, kenapa aku khawatir dengan hidupku? Dan hebat sekali, Kak Aratna. Di masa pandemi ini, dua priaku yang besar itu, Kak Aratna bilang begini, Papa, karena kau pendeta, kami anakmu akan mendukungmu dalam mengasihi Tuhan. Kami akan memelihara hidupmu, pertama. Kedua, kami akan mendukung pelayananmu. Dan kami bisa melayani kemana-mana melalui Zoom, dan anak itu memberikan kami dana untuk kami hidup dan melayani. Terima kasih pada Tuhan. Itu di masa pandemi, kita bisa share lebih banyak. Kok bisa? Bisa-bisanya Tuhan, kalau saya boleh katakan. Kita berdoa, satu dua hal. Kita akan berdoa. Karena Tuhan mendengar semua doa, maka malam ini berdoalah untuk satu hal saja sebelum saya serahkan kepada Kak Yohana dan Kak Ratna memimpin kembali. Berdoa satu hal, minta kepada Tuhan, dan saya tutup sesudah itu. Kita berdoa yuk. Minta satu hal kepada Tuhan. Bersyukur dan minta satu kebutuhan bagi kita. Tuhan,
Kalau sorga Tuhan berikan bagi orang yang percaya, setiap orang yang percaya, dan kami diberi kuasa menjadi anak Allah oleh firman-Mu sendiri, katakan, maka kami akan menghadapi hidup kami lebih berani, lebih bersemangat, karena Engkau Tuhan yang memberikan yang paling mulia yang gak mungkin kami capai, pastilah juga akan memberikan hal-hal yang menjadi kebutuhan kami, dan bagian kami adalah berjuang, mengembangkan diri setia. Maka malam ini secara khusus, ulurkanlah tanganmu kepada setiap anak-anak yang berseru untuk kebutuhannya, menyerukan di malam Natal yang kami merayakan bersama-sama malam hari ini. Ulurkan tanganmu ya Allah Trinitas, dan buat anak-anakmu di rumah masing-masing bersuka cita, karena mereka mengenal Tuhan, dan mereka dijangkau oleh Tuhan malam hari ini. Dan secara khusus, hamba berdoa untuk adikku Ernest. Tuhan, Engkau tahu tubuhnya. Engkau tahu bagian-bagian yang perlu pemulihan lebih lanjut. Dan malam ini Tuhan, Engkau yang bersama-sama dengan kami berbincang mengenai kebenaran-Mu yang agung. Turunlah anugerah Tuhan, kuasa Allah, dari kepala sampai ke bawah. Dan malam ini, jadi pemulihan sejati bagi rekan kami Ernest. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan malam ini, jadi juga pemulihan bagi rumah tangganya. Kekuatan Tuhan menopang ibu, kekuatan Tuhan menopang anak-anak. Dan kami mengalami Tuhan hal itu, menyaksikan bagaimana Tuhan dimuliakan dalam kehidupan Bro Ernest dan istri juga anak-anak mereka. Dan sekali lagi Tuhan, berkati semua anggota sektor, yakinkan mereka Tuhan, bahwa kami sedang melayani Tuhan yang mengerti bagaimana membalas perbuatan anak-anaknya. Maka perjelaslah karya-Mu Bapa, supaya makin bersemangat anak-anak memuliakan-Mu, dan makin berani menyaksikan, karena memang begitu nyatanya perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berseru berdoa nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Ratna kembali. Wow. Terima kasih untuk doa-doanya dan terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini Pak Marojahan. Ya, jujur saya ini sebenarnya juga ngefans sama, saya nggak ngefans sama Jerome, tapi saya ngefans sama papanya Jerome begitu ya. Saya melihat perjalanan Pak Marojahan yang di masa mudanya, sekarang masih tetap berjiwa muda ya Pak Marojahan ya. Tetapi waktu saya melihat bagaimana Pak Marojahan ini punya hati untuk anak-anak remaja, untuk anak-anak pemuda yang waktu itu saya lihat itu, yang wow jarang, maksudnya ya tidak semua orang dapat menyentuh remaja pemuda, tapi saya melihat teladan Pak Marojahan di situ. Dan saat ini saya, waktu Pak Marojahan dipilih menjadi pembicara di sektor 5 ini, saya wow, saya melihat buahnya begitu, buah dari kesetiaan seorang papa begitu. Mungkin saat ini itu saya melihat Pak Marojahan, wow, Pak Marojahan yang setia. Saya kan punya WA-nya Pak Marojahan juga. Bagaimana Pak Marojahan ini juga membantu Jerome waktu Jerome punya YouTube baru begitu kan, men-sharekan ke mungkin ke semua nomor yang ada di WA-nya dia gitu ya. Walaupun terkadang saya juga yang langsung lihat YouTube-nya aja tanpa harus ya kadang kasih jempol atau wow hebat ini Pak Marojahan begitu ya. Apa yang beliau lakukan itu menjadi teladan buat saya sebagai mama begitu. Dan ya saya mau berbagi sedikit bahwa mari kita sebagai mama, sebagai papa, mungkin saat ini kita belum melihat anak-anak kita gitu, mungkin masih kecil atau mungkin mereka remaja, mereka belum mungkin kalau disuruh, apalagi pandemi seperti ini, kalau sudah pegang HP disuruh agak sulit begitu. Tapi mari meneladani kehidupan Pak Marojahan yang dia begitu setia. Kita akan menjadi tiang doa buat anak-anak kita setia sama Tuhan begitu. Waktu tadi Pak Marojahan minta kita semua berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak perlu apa-apa lagi, karena keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup saya itu sudah lebih dari hidup saya. Kemurahan Tuhan dalam hidup saya itu sudah lebih dari hidup saya. Ya, itu saya sangat bersyukur bahwa saya juga berharap bahwa Bapak Ibu semuanya kali ini itu kita
keluar dari Zoom ini kita bukan menjadi orang yang sama, kita punya kekuatan yang untuk menjalani tahun depan. Kita tahu bahwa dari tahun ke tahun itu tidak mudah, tetapi kita bisa ada sampai saat ini, kita sehat, kita bisa berkumpul dalam Zoom ini, itu karena kasih karunia-Nya, itu karena anugerah-Nya. Ya, terima kasih Pak Maro Jahan untuk firman Tuhan, untuk teladan hidup yang bisa kami saksikan begitu ya. Tadi Pak Maro Jahan berjanji bahwa ada 3 orang yang akan mendapatkan menanti gitu ya. Yang pertama sudah jelas itu Pak Ernest dan Bu Rosi yang akan mendapatkan menanti gitu ya. Nanti kirimkan alamat, nomor telepon, nanti akan begitu ya. Nah, sekarang ada 2 orang lagi yang punya kesempatan untuk mendapatkan menanti. Saya buka begitu ya, yang mau sharing ya, yang mau sharing tentang firman Tuhan hari ini. Boleh men-sharingkan 2 orang. Yang pertama, boleh raise hand atau memberi sebentar. Kak. Oh ya, Bu Dadi. Oke, silakan. Apa ya? Mungkin sedikit bersaksi mungkin ya. Kebetulan ada Pak Maro. Waktu itu tahun 2008 mungkin, waktu Reva masih kecil. Anak kami juga masih 1, masih Reva. Suami kerja di GKI Lebak. Mungkin Pak Maro pernah bertemu tapi mungkin lupa karena banyak yang ketemu. Di rumah saat itu kondisi perekonomian benar-benar drop. Benar-benar ya begitulah. Saat itu beras di rumah benar-benar habis, hanya cukup untuk makan pagi untuk bertiga. Setelah itu siang saya nggak tahu lagi mau makan apa, anak saya, suami. Biasanya suami habis keliling, kirim surat-surat ke rumah pendeta, pulang untuk makan. Saya juga nggak tahu, uang pun nggak ada, saya cuma bilang sama Tuhan, saat itu tuh di awal Desember. Saya ingin Tuhan, biasanya dapat paket sembako itu dari kantor gereja, dari GKI Lebak, sama dari UBS itu di minggu kedua mau minggu ketiga lah, hampir Natal begitu. Nah, saat itu kami tidak ada sama sekali, saya cuma bilang Tuhan, siang nanti kami tidak ada apa-apa untuk dimakan. Saya mau percaya sama Tuhan, saya nggak tahu apa yang mau Tuhan kasih nanti, tapi saya mau percaya aja. Setelah itu, Tuhan langsung jawab doa. Suami saya berkeliling kirim surat ke Pak Maro, tetap suami saya dikasih sembako, dititipkan, Dwi, ini ada sembako, itu buat istri kamu. Suami saya datang, Bunda, dapat sembako. Akhirnya, siang itu kami bisa masak, kami bisa makan. Pak Maro mungkin belum pernah ketemu saya, pernah mungkin tapi di gereja, jadi maksudnya tidak kenal secara pribadi. Jadi di sini, saya mengucapkan terima kasih juga buat Tuhan sama Pak Maro, karena saat itu kami dapat sembako, kami bisa makan di siang itu. Terima kasih Pak Maro, terima kasih karena untuk waktunya. Kebetulan sekali, jadi saya bisa sampaikan ini ke Pak Maro langsung. Terima kasih. Wow, tidak ada yang setara kebetulan ya di dalam hidup ini. Wow. Terima kasih Bunda Di sudah sharing dengan kami. Wow, Tuhan kita luar biasa. Pak Maro juga nggak tahu waktu itu mungkin ngasih itu kenapa, tetapi yang saya percaya bahwa Tuhan menggerakkan Roh Kudus membimbing Pak Maro untuk memberikan itu ke suaminya Bunda Di. Oke, terima kasih untuk sharingnya. Oke, ya akan mendapatkan menanti. Yeay, kalau dulu mendapatkan sembako, sekarang mendapatkan menanti. Terima kasih Kak Ratna. Oke, satu lagi kesempatan. Siapa yang Oke. Wah. Saya bisa menunjuk diri sendiri enggak ya? Enggak, Pak. Oke, siapa yang coba saya lihat di halaman kedua ya, adakah
Oh, oke. Ini bukan sharing, pertanyaannya saja ya. Apa yang menjadi kekuatan Bapak Ibu Saudara untuk tahun ini, begitu ya? Oke, siapa yang mau menjawab? Maksud saya menunjuk atau nggak pengen mencoba menanti? Enak katanya. Saya waktu itu hanya melihat Jerome di podcastnya Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu minum, wah kalau Deddy Corbuzier udah ngomong enak itu pasti enak ya. Snacknya, tehnya, teh yang berbeda katanya. Saya juga belum pernah mencoba. Nanti setelah ini mungkin saya akan mencoba ya Pak ya. Karena Ibu Ratna belum pernah coba, saya kirim. Ya. Terima kasih. Itu karena jujur ya. Oke, tidak ada Bapak Ibu Saudara yang pengen ngicipin, menanti itu teh buah yang berbeda rasanya begitu ya. Ada juga yang loh saya promosi Pak. Ada. Oke, apakah saya tunjuk? Wah, kalau saya menunjuk saya tidak enak. Oke, mungkin Bu, oh Bu Sumilah, engkau namamu disebut terus loh sama Pak Marojahan. Kita mau tahu kekuatan Bu Sumilah itu apa sih yang bisa membuat kita sampai saat ini masih bisa berkumpul bersama ya. Silakan Bu Sumilah, namamu disebut. Terima kasih Bu Ratna. Pastinya yang membuat kuat kita semua, bukan hanya saya, adalah karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bahkan ketika saya mengalami kena COVID, itu saya merasakannya Tuhan itu luar biasa. Jadi kasihnya, penyertaannya melalui banyak orang, banyak saudara, itu membuat saya tetap, meskipun waktu itu juga setiap hari kondisinya COVID di Surabaya memuncak, setiap hari dengar orang meninggal, tetangga belakang, depan, kanan, kiri, aduh. Saya cuma bilang, Tuhan, jangan ambil saya waktu COVID ini. Saya merasakannya begini, kalau mati karena COVID itu enggak ada saudara yang lihat gitu, langsung masuk peti dibungkus. Jadi lebih ke apa ya, cuman ya itulah karena kuasa Tuhan luar biasa. Setiap kita pasti merasakan pertolongan yang luar biasa itu, dan itu pun saya alami ketika saya sakit. Hanya itu, Mbak Ratna. Jadi karena kita punya Tuhan yang luar biasa, itu membuat kita kuat sampai hari ini. Saya kira itu. Wow, ya, puji Tuhan. Saya juga waktu itu ikut senang sekali waktu Bu Suna bisa berjuang melawan, dan Tuhan menjawab, mengabulkan doa Bu Legiman begitu ya. Mengucap syukur Bu Sumilah sudah ada di sini. Terima sudah kasih. Menjadi apa senior ya di sektor 5. Oke, kita mau memasuki perayaan Natal. Pak Marojahan bisa memberikan doa berkat buat kita semua. Bapak Ibu, terima kasih ya. Siapa menduga bahwa hari ini Ibu Bunda Di ya panggilnya. Saya nggak mengingat memang wajah Ibu. Dan siapa, bahkan Bapak pun saya tidak mengingat. Perbuatan itu pun saya tidak mengingat. Tapi ketika Tuhan menggerakkan hati kita, ternyata ada orang yang kemudian mengingatnya. Haleluya ya Bu, haleluya. Terima kasih pada Tuhan. Karena memang Bapak Ibu kalau saya boleh katakan, pastilah aku menyiapkan beras itu bukan dalam posisi aku punya uang banyak sebenarnya. Aku bisa mulai bergerak sekarang secara ekonomi ketika anakku lulus dari ITB. Baru saya bergerak. Sebelum dia lulus, Jerome masih di Jepang.
Belum. Ketika Jehian lulus, lalu dia mulai bekerja, lalu dia keluar dari pekerjaan. Ketika dia keluar dari pekerjaan, dia bilang gini, "Papa, aku mau keluar dari pekerjaan. Kurang menjanjikan kayaknya." Padahal gajinya sudah 2 digit, udah gede lah. Gede, lebih besar dari 10 juta waktu itu. "Aku mau keluar, Pak," kata dia. "Oh iya." Lalu saya sedikit bercanda dengan dia dan serius, tapi saya berkata, "Oh keluar, tapi kau nggak boleh minta uang dari Papa ya." Anak muda itu dengan sedikit, ya gaya anak muda, dia bilang gini, "Pak, saya nggak minta uang dari Papa, saya kasih uang sama Papa." Saya berkata, "Oh ya," saya berkata. Dan itu betul Bapak Ibu. Mereka kemudian bersepakat memberikan uang kepada kami setiap bulan. Terima kasih kepada Tuhan. Anak yang takut akan Tuhan itu kemudian mengerti bagaimana bertindak. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, dari hatiku saya harus berkata padamu, terima kasih mendoakan aku. Terima kasih ya. Terima kasih mendoakan istriku, mendoakan anak-anakku. Saya boleh katakan itu merupakan berkat-berkat seorang Marojan dari banyak jemaat yang mendoakan kami. Tuhan memberkati kita. Sekarang kita kembali ke tempat kita masing-masing berada dan menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan kita terima berkat dari Tuhan sendiri di perayaan dan kebaktian Natal kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat Natal. Sekarang 8:05. Persis. Tadi kita mulai juga telat sedikit, sekarang kita telat selesainya 5 menit. Ya. Oke. Ya, terima kasih untuk doa berkatnya buat kami semua. Saat ini kita mau mendengar persembahan lagu dari Caroline ya. Oke. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah
Yesusku Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara sorga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Saya percaya bahwa kita semua punya rasa, punya apa ya, punya pengalaman pribadi untuk merasakan indahnya Natal di hati setiap kita. Dengan saat ini kita mau menyiapkan lilin yang sudah dibagikan. Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Kita sambil mengingat kembali, kita bisa, kalau tadi belum ada waktu untuk saat teduh gitu ya, ini dalam kesempatan ini, dengan prosesi penyalaan lilin ini, kita mau mengingat kembali indahnya Natal di hati setiap kita gitu ya Bapak Ibu, dengan diiringi oleh lagu Malam Kudus. Kita mau mengingat kembali, ada juga kita menguapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Juru selamat
Puji Tuhan. Ya, saat ini kita mau mendengarkan persembahan lagu lagi dari anak-anak kita gitu ya. Oke, silakan Lydia. Bersyukur penyanyinya ini dari jauh, jadi Zoom ini perayaan Natal ini bisa kita ikuti. Ada yang dari Kupang, anaknya Bu Sofi ya, Airi Bell, terus Nindi dari Jakarta. Wow, itu keren sekali. Dari 3 kota berkumpul dalam satu Zoom. Terima kasih untuk Caroline, untuk Nindi, untuk Angel, Adele, Airi Bell, dan untuk Lydia juga. Tadi nyanyi mengucap syukur ya untuk anak-anak yang dari kecil mereka mau mempersembahkan pujian mereka untuk Tuhan. Oke, sekarang saatnya kita membuka kado kita masing-masing. Oke, kita siapkan untuk... Oke, sebelumnya kita mau... sebentar, saya ada sedikit tentang kado. Jadi, setiap kita pasti senang untuk mendapatkan kado gitu ya. Saya senang kalau dapat kado gitu ya. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa Natal seperti ini kita pernah memberikan apa sama Tuhan gitu ya? Saya mendengarkan suatu khotbah begitu mengingatkan kepada saya bahwa kita juga perlu memberikan kado spesial buat Tuhan. Tuhan pengen hati kita. Jadi di momen Natal kali ini kita akan sama-sama mempersembahkan hati kita sebagai kado Natal yang terindah buat Tuhan gitu ya. Kita mau melihat cuplikan video.
itu tadi mengucap syukur untuk Kak Lilo yang membantu. Hari ini hujan dari pagi sampai siang tadi ya di Surabaya, dan kalau Bapak Ibu mendapatkan tas agak-agak basah begitu ya, itu karena hujan di luar. Oke, sekarang silakan Bapak Ibu untuk membuka kadonya, kita boleh menunjukkannya. Sekalian ada undangan Natalnya tadi ya. Silakan dibuka. Terima kasih ya Bu Sumila. Ini yang membungkus kado ini Bu Sumila, Pak Marojahan. Walaupun agak-agak pusing di malam hari membungkus kado buat kita semua. Terima kasih untuk panitia Natal, panitia kecil gitu ya yang sudah membuat perayaan Natal kita hari ini. Yeay. Selamat menikmati Bapak Ibu semuanya. Ya, ini ada sponsornya Siliwangi gitu ya. Terima kasih untuk promosinya dari Bu Yohana. Oke, nanti Bapak Ibu boleh menikmati. Kita mau foto sekali lagi ya dengan membawa kado kita, kado kecil kita. Oke, saya menaruh barangnya dulu supaya saya bisa memfoto Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, kalau kita kenapa? Oh iya, Pak Marojahan, terima kasih sekali untuk firman Tuhan hari ini. Ya, terima kasih Bapak. Oh, masih di mute Bapak? Saya udah mau permisi tadi saya Bu Naning sebenarnya, cuman aku dengar suara aku disebut jadi aku muncul lagi. Terima kasih Pak pelayanannya. Thank you ya, thank you banyak. Terima kasih. Hampir setiap tahun saya dihadirkan di sektor ini. Thank you, thank you. Terima kasih Pak Marojahan sudah didoakan. Terima kasih Pak Marojahan. Salam buat keluarga. Ini ada ini ya, ada apa tadi kado? Belum sampai tuh di Candi Lontar tuh di Manukan. Pak, belum sampai Pak kadonya. Enggak. Aku bercanda. Cuma maksudku kalau sama-sama buka kan, aku juga pengen buka juga dong. Jadi malu. Nah, tolong nanti kirim alamatnya ya. Alamat segera besok saya kirim menantinya ya. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Naning udah pernah minum? Salam buat Jero Jehian yang sudah berbagi menanti. Udah minum? Iya Pak. Bu Naning udah pernah minum? Oh belum. Nah, tolong sekalian alamat Bu Naning ya Bu Ratna. Oke. Kalau jam sudah bohong, kalau jam belum jadi kirimi ya. Nanti semua bilang belum Pak Marojahan. Yuk kita foto lagi ya. Oke, ya kita foto lagi. Ya. Oke, kita foto. Saya hitung sampai 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Mbak Ratna pegang aja, saya bantu foto Mbak Ratna. Oh, ya. Oke. Mbak Ratna pegang kadonya, saya bisa dengan tangan kiri. Oke. Bentar. Saya Sarangyo. Oke, halaman pertama ya, senyum, 3, 2, 1. Bentar, tunggu bentar, halaman kedua. 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih untuk Bu Naning. Oke, terima kasih sekali Pak Marojahan untuk kehadirannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, pelayanan Bapak, dan seluruh keluarga. Baik, saya mohon diri dulu ya. Terima kasih Pak Mas. Bye. Bye. Ya, sekarang adalah di ujung acara kita mengucap syukur untuk hari ini kelancaran, semua listrik tidak mati, semua HP, internet semuanya berjalan dengan lancar. Puji Tuhan, mengucap syukur untuk semuanya. Wah, saya sudah lama nggak lihat Bu Marta. Halo Bu Marta dan semua Bu Sofi yang ada di sana. Kamu lagi di jalan tak Bu Sofi? Iya Bu, saya lagi di jalan baru pulang ini. Ada latihan menari anak-anak untuk konser Natal besok. Wow, oke, terima kasih sudah bergabung. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semuanya, adik-adik juga yang hai, adik-adik juga ya semuanya yang ada di sini. Terima kasih.
Oh ya, ada satu lagu lagi. Oh ya, sekarang ini kalau misalnya Bapak Ibu masih mau bergabung di sektor 5 sudah ada saat teduh pagi mulai dari 5:30 sampai jam 6 begitu ya. Yang bisa, yang ada waktu silahkan bergabung. Oke, satu lagu lagi untuk penutup. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa memisahkan kita ya. Itu Natal yang masih unyu-unyu gitu ya, yang masih seger-seger, ya foto dari generasi ke generasi, dari Natal ke Natal, dari hamba Tuhan ke hamba Tuhan yang lain. Yang saya melihat foto itu walaupun foto saya sedikit gitu ya, semuanya fotonya bulegiman. Tapi saya mengucap syukur melihat foto itu, senang rasanya. Wow, itu perjalanan saksi ya, saksi hidup perjalanan kita sebagai keluarga besar sektor 5. Terima kasih untuk malam hari ini, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk perayaan Natal malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal semuanya dan selamat menyambut tahun baru 2022. Terima kasih buat para tamu. Ya, terima kasih untuk Bu Nadi, untuk Bu Yuyun, untuk Pak Faris. Terima kasih sama-sama. Selamat Natal untuk semua jemaat sektor 5, Bu Sumila, Bu Ratna, Bu Marta, Bu Monika, Pak Ernest, Pak Indra. Aduh, semuanya saya sebut satu-satu. Terima kasih Bu Yuyun. Selamat Natal. Tuhan memberkati semuanya. Selamat Natal semua Bapak Ibu. Terima kasih.